Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berita 5 kembali hadir menemani aktivitas Anda di malam hari ini bersama saya Mida Fitri. Segenap informasi sudah kami siapkan untuk Anda 4 Maret 2014. Inilah berita 5 yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati meminta kepada para pengurus parpol maupun calon legislatif untuk menaati aturan pemasangan alat peraga kampanye, sehingga zona yang telah ditetapkan baik KPU maupun Pemkab sudah seharusnya dipatuhi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menyayangkan lemahnya kesadaran sejumlah peserta pemilu untuk mentaati peraturan yang diterbitkan oleh KPU. Bentuk-bentuk pelanggaran ini sebagai bentuk dan contoh etika serta tauladan berpolitik yang buruk untuk masyarakat. Salah satu contoh bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu di Kabupaten Pati yakni pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar zona kampanye. Sejumlah baliho, spanduk maupun APK lain terlihat dipasang sembarangan di beberapa ruas jalan, baik jalan protokol maupun jalan desa. Selain itu, pemasangan juga terlihat asal-asalan dengan dipaku pada pohon atau berada di dekat tiang dan kabel listrik. Kondisi ini jelas melanggar serta membahayakan bagi pengguna jalan maupun warga. Komisioner KPU Pati Umi Nadiroh mengharapkan peserta pemilu baik calon legislatif maupun partai politik dapat mentaati peraturan yang telah ada. Selama ini, proses penertiban yang dilakukan selalu melalui prosedur dengan memberikan surat pemberitahuan kepada partai untuk menertibkan terlebih dahulu. Kita berharap bahwa peserta pemilu ini seluruhnya mentaati aturan yang ada, terutama SK KPU Kabupaten Pati nomor 96 tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan juga SE Bupati 270. Dalam beberapa hari terakhir, Satpol PP bersama Panwaslu dan KPU Pati terus melakukan pembersihan sejumlah APK. Namun terbatasnya jumlah personil membuat APK, terutama di daerah pedesaan, tidak terjangkau oleh petugas. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, kondisi Jalan Pati Kayen yang masih rusak parah akibat banjir yang melanda Kabupaten Pati beberapa waktu lalu hingga kini belum tersentuh penanganannya. Hal ini disebabkan pengelolaan atau tanggung jawab pemeliharaan jalan tersebut di tangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasca banjir yang melanda wilayah Kabupaten Pati beberapa waktu lalu menyebabkan Jalan Raya Pati Kayen mengalami rusak parah. Hampir 17 km jalan yang penanganannya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini belum tertangani. Selain terdapat lubang-lubang yang menganga ketika kondisi hujan membuat jalan tersebut berubah menjadi kubangan air, sehingga menambah sulitnya kendaraan yang melintas di jalur tersebut. Nur Hadi, salah satu pengguna jalan, mengatakan sebenarnya kerusakan jalan tersebut sudah terjadi sejak Desember lalu. Namun pasca dilanda banjir, kerusakan pun kian parah, sehingga menyebabkan terganggunya para pengguna jalan. Pak, dengan rusaknya jalan Pati Kayen ini gimana Pak? Ya selain bisa mengganggu kendaraan motor, mobil ya bisa mengganggu kelancaran lalu lintas, tentang lancar. Bisa mengganggu membahayakan ya? Gimana? Membahayakan ya? Membahayakan penumpang bisa. Guna menghindari ketidaknyamanan dalam berkendara, tak sedikit pengguna jalan yang memilih melewati jalur alternatif lain menuju Pati Kayen, yakni dengan melewati jalur Pati Gabus. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di program Berita 5. Informasi lain akan kami sampaikan usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Berita 5 Simpang 5 TV. Bupati Pati Haryanto mengingatkan kepada para pemimpin satuan kerja perangkat daerah di wilayah pemerintah Kabupaten Pati dengan mudah menyetujui pegawainya pindah daerah.
Kebutuhan pegawai di jajaran pemerintahan Kabupaten Pati membuat Bupati Pati Haryanto mengingatkan kepada para pimpinan satuan kerja perangkat daerah untuk tidak dengan mudah memberikan izin kepada para pegawainya untuk pindah atau mutasi keluar daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Pati Haryanto beberapa waktu lalu ketika menyerahkan 40 surat keputusan tentang pengangkatan CPNS formasi tahun 2013 di lingkungan PMK Pati di Aula Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Bupati Pati Haryanto menuturkan, saat ini kebutuhan pegawai di pemerintah Kabupaten Pati cukup tinggi, khususnya di bidang pendidikan, terutama guru dan tenaga kesehatan. Untuk itu, pihaknya meminta kepada para pimpinan SKPD agar lebih selektif dalam memberikan persetujuan mutasi antar daerah. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa pasti pernah mendengar kuliner yang dinamakan lontong tuyuan. Ya, lontong tuyuan merupakan kuliner khas Rembang yang bisa didapati di Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Rembang. Rasa yang khas dari perpaduan lontong dengan opor ayam kampung serta tempat yang terdapat di tengah-tengah areal persawahan desa yang masih alami membuat tempat tersebut selalu ramai diserbu pembeli, baik dari warga lokal maupun dari luar kota. Jika pemirsa melintas di Jalan Pantura Lasem menuju Pandan, Kecamatan Pancur, Rembang, terlihat berderet puluhan pedagang lontong tuyuhan. Lontong tuyuan merupakan menu kuliner khas Rembang yang berbeda dengan menu kuliner lontong pada umumnya. Jika pada umumnya lontong disajikan dengan pecel atau sayur tempe, namun lontong tuyuhan ini adalah perpaduan antara lontong khas tuyuan yang berbentuk segitiga dengan opor ayam, disertai kuah santan yang kental, menjadikan menu ini memiliki cita rasa yang khas dibanding menu kuliner lontong lainnya. Ramin, salah satu pedagang lontong tuyuhan, menuturkan nama lontong tuyuhan diambil dari nama desa tempat mereka berjualan, sekaligus para penjualnya yang keseluruhannya adalah warga desa setempat. Ramin mengaku sudah berjualan sejak 15 tahun dan pembelinya selain warga lokal juga masyarakat luar kota. Dalam sehari dirinya mampu menjual 100 porsi, bahkan jika di hari libur mampu menjual hingga 200 porsi. Lontong tuyuan itu makanan khas dari Tuyuan sini. Berarti desanya sini Tuyuan. Desa Tuyuan. Oh gitu. Per hari itu habis berapa porsi itu, Pak? Kadang ya 80 porsi, kadang ya 100 ya. Udah jual? Kalau hari libur banyak. Oh gitu. Udah jualan sejak kapan, Pak, itu, Pak? Udah berapa tahun? 15 tahunan. Sementara itu, Mas Ruroh, pembeli asal Tuban, menuturkan alasannya menyukai menu kuliner lontong tuyuhan adalah cita rasa yang khas, yaitu perpaduan lontong dan opor ayam. Ditambah lagi suasana tempat yang berada di tengah sawah dengan pemandangan alami membuatnya selalu menyempatkan waktu bersama keluarga untuk mampir ke tempat tersebut. Karena lontongnya enak, perpaduannya juga sama opor ayamnya juga enak, lingkungannya di area persawahan, dan suka. Nah, jika pemirsa kebetulan melintas di kawasan Rembang, kurang lengkap rasanya jika tidak menyempatkan mampir untuk menikmati lezatnya menu kuliner lontong tuyuhan. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak di program Berita 5, informasi lain akan kami sampaikan usai pariwara berikut ini. Tetaplah di program Berita 5 Simpang 5 TV.